itu tadi ukuran pemusatan untuk data berkelompok. Jadi ada 5 tadi ya. Ada min, modus, median, ada mid range, ada mid high. Selanjutnya itu ukuran pemusatan untuk data berkelompok. Nah, data berkelompok ini pasti kaitannya dengan tabel distribusi frekuensi ya. Untuk ukuran pemusatannya untuk data berkelompok itu ada min, modus, dan median yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu min data berkelompok, artinya rata-rata untuk data berkelompok. Nah, data berkelompok adalah data yang telah dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian data satu kelas pada data berkelompok memiliki karakteristik yang sama, maka dapat dicerminkan dengan nilai tengah. Nah, ini rumus untuk mencari rata-rata data berkelompok itu sigma SI, berarti frekuensi data ke I dikali nilai data ke I, atau nilai tengah data ke I. Itu ya, jadi diwakili dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah total pengamatan atau jumlah banyaknya data. Kalau median data berkelompok itu cara menentukan letak kelas median itu dengan rumus N plus 2. Jadi kita harus menentukan dulu bahwa mediannya itu terletak di kelompok kelas keberapa. Kemudian kita bisa menghitung dengan rumus. Jadi median itu sama dengan tepi bawah kelas di mana median berada. Di tepi bawahnya ya, kelas median itu misalnya di kelompok kelas keberapa, itu dicari dulu tepi bawahnya. Tepi bawah kelas, ingat tepi bawah itu beda dengan batas bawah ya. Terus tepi bawah kelas ditambah dengan N per 2. Nah, N ini banyaknya data ya. Dibagi 2, dikurangi F. Nah, kalau F gede atau F besar, itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi misalnya kelas mediannya itu terletak di kelas keempat, berarti frekuensi kumulatif dari kelas 1, 2, 3. Kemudian F dibagi F, itu frekuensi kelas median. Nah, berapa frekuensi? Bukan frekuensi kumulatif ya, ingat ini frekuensi biasa, frekuensi asli atau frekuensi absolut dari kelas median. Kemudian dikali dengan I interval. Jadi median itu sama dengan tepi bawah kelas ditambah N per 2, ini berarti dikalikan dulu ya. Ini dioperasikan dulu, dikali interval, baru bisa ditambah tepi bawahnya. Begitupun dengan modus ya. Untuk modus data berkelompok itu, modus terletak pada kelas yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi. Rumusnya itu modus sama dengan tepi bawah kelas modus. Kelas modusnya berada di kelas keberapa? Dilihat yang frekuensinya paling banyak. Ditambah, ambil kali dari ini. Dari D1 per D1 plus D2 dikali interval. Terus selisih, kalau D1 itu selisih frekuensi kelas modus, frekuensi biasa ini, bukan frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dikalikan dengan interval. Untuk lebih mudah memahaminya, kita lihat contoh soalnya begini. Dari hasil tes tentang kemampuan manajerial terhadap 100 pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten X, disajikan pada tabel berikut, pada tabel ini ya. Hitunglah rata-rata, median, dan modus. Nah, ini datanya sudah dikelompokkan ya. Data sudah dikelompokkan, itu yang kelas pertama 21 sampai 30, frekuensinya 2, dan seterusnya. Jadi ini kelasnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kelas ya. Kemudian yang pertama itu menentukan rata-rata. Untuk menentukan rata-rata ini saya berikan tabel pembantu untuk lebih mudah menghitungnya. Jadi tadi kita tabel pembantunya itu ada kolom nilai, kolom frekuensi, dan kolom nilai tengah. Jadi kalau rata-rata data berkelompok itu kita diwakili dengan nilai tengah. Untuk yang kelas pertama 21, kelas pertama itu 21 sampai 30, frekuensinya 2. Nah, kita cari nilai tengahnya. Nah, cari nilai tengahnya bagaimana?
Gampang saja, 21 tambah 30 dibagi 2, dapatnya 25,5. Dan seterusnya sampai bawah. Kelas yang kedua, 31 sampai 40. Nyari nilai tengahnya bagaimana? 31 ditambah 40 dibagi 2, 35,5. Kemudian dikalikan antara frekuensi dan nilai tengahnya. Ini 2 dikali 25,5 dapatnya 51. 6 dikali 35,5 dapatnya 213. Dan begitu seterusnya sampai kelas ke-8 itu 6 dikali 95,5 dapatnya 573. Nah, kemudian hasil perkalian FI dan XI ini, frekuensi dan nilai tengahnya ini dijumlahkan. Dapatnya 6070. Nah, untuk mencari rata-ratanya, X bar itu sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan N. N-nya tadi banyaknya data atau jumlah dari frekuensinya. Ini banyaknya datanya ada 100. Sigma FI XI-nya ada 6070, berarti X bar atau rata-rata data berkelompoknya 6070 dibagi 100 diperoleh 60,7. Jadi min data kelompok ini itu diperoleh 60,7. Selanjutnya adalah median. Nah, untuk mengetahui median data berkelompok, kita harus pertama kali itu menentukan mediannya terletak di kelas keberapa. Yang pertama kita tentukan dulu ini banyaknya data, N ini sama dengan 100, berarti N sama dengan 100 ya. Kemudian letak mediannya itu di kelas keberapa. Karena ini datanya 100, berarti 100 dibagi 2, berarti data ke 50. Data ke 50. Nah, sekarang kita lihat frekuensi kumulatifnya. Data ke 50 itu terletaknya di mana? Letaknya di mana? Ini kan 26. Ini 56, berarti data ke 50-nya terletak di kelas ke-4. Di sini ya. 50 itu di sini. Gitu ya. Untuk median itu terletak pada kelas interval ke-4 atau pada kelas ke-4. 1, 2, 3, 4. Ini ya. 51 sampai 60 ini kelas median namanya. Ini kelas median. Nah, frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas median, frekuensi absolut biasa ya, itu adalah 30. 30, ini F kecil. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti F besar. F besar sebelum kelas median, karena kelas mediannya ini kelas keempat. Maka kita lihat frekuensi kumulatifnya yang di kelas ke-3. Frekuensi kumulatif yang dilihat. Nah, 26 ini diperoleh dari mana? 2 tambah 6 tambah 18 diperoleh 26. Ini untuk F besar. Intervalnya 21 sampai 30, tinggal dihitung saja. Jadi intervalnya diperoleh jadi adalah 10. Nah, batas bawah kelas tepi bawah kelas median. Nah, kita lihat kelas mediannya itu kelas keempat. Itu 51 sampai 60. Berarti tepi bawahnya, ini kan batas bawahnya kan 51, berarti tepi bawahnya 51 dikurang 0,5, diperoleh 50,5. Masukkan ke dalam rumusnya. Nilai tepi bawahnya tadi berapa? 50,5 ditambah N per 2. N-nya 100. 100 dibagi 2. Dikurang frekuensi. Frekuensi yang besar ini, F besar ini frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya tadi berapa? Frekuensi kumulatifnya 26. Dimasukkan di sini 26. Kemudian frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya, lihat sini, kelas mediannya yang dilihat 30. Jadi masukkan 30 dikali, intervalnya jangan lupa 10. Jadi yang ini dioperasikan dulu, 10 dibagi 2 dikurang 26 dibagi 30 kali 10, dapat hasilnya baru ditambah 50,5. Diperoleh hasilnya 58,5. Jadi nilai median dari data kelompoknya adalah 58,5. Untuk kelas modus, untuk mengetahui modus ini gampang sekali, kita tinggal melihat kelas mana yang frekuensinya paling banyak. Ini yang frekuensinya paling banyak itu kelas keempat, yaitu 30. Nah, kemudian kita lihat tepi bawah kelas modusnya kelas keempat 51. Ini batas bawah 51 dikurang 0,5. Ya, selanjutnya itu adalah menentukan modus. Kalau tadi menentukan min, median, ini sekarang kita menentukan modus. Nah, kalau menentukan modus kita hanya perlu frekuensi absolutnya saja, kita tidak memerlukan frekuensi kumulatif. Yang paling penting kita harus menentukan terlebih dahulu bahwa kelas modusnya itu terletak di kelas keberapa. Nah, modus, seperti kita ketahui bahwa modus adalah frekuensi yang terbanyak,
itu kita lihat frekuensi yang terbanyak itu terletak pada kelas keempat. Berarti ini untuk kelas 51 sampai 60 yang frekuensinya adalah 30. Berarti ini kelas median dan juga tadi kelas modus juga. Nah, tepi bawah kelas modus. Nah, kelas modusnya kan kelas keempat, itu interval 51 sampai 60. Nah, batas bawahnya kan 51. Batas bawahnya 51. Berarti tepi bawahnya itu 51 dikurangi 0,5. Diperoleh 50,5. Nah, kemudian kita cari lagi. Frekuensi kelas modus itu 30. Frekuensi kelas modus 30 ya. Kemudian frekuensi kelas sebelum kelas modus. Nah, kelas modusnya itu kan kelas keempat. Berarti frekuensi kelas sebelum kelas modus itu berarti frekuensi kelas ketiga. Itu adalah 18. Kemudian frekuensi kelas setelah kelas modus. Nah, kelas modus kelas keempat berarti frekuensi kelas ke-5. Nah, D1 itu selisih. D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Berarti kalau keempat ini kelas modusnya, berarti selisih antara frekuensi kelas keempat dengan kelas ketiga. Kemudian 30 dikurangi 18, diperolehnya 12. Lalu untuk D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah kelas modus. Berarti kalau kelas modusnya kelas keempat, berarti setelah kelas modusnya itu kelas kelima. Berarti frekuensinya 30 dikurangi 20. 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Nah, tinggal dimasukkan dalam rumus. Bahwa modus itu adalah tepi bawah modus ditambah D1 per D1 plus D2 dikali intervalnya. Intervalnya tadi sudah ya kita hitung. 21 sampai 30 itu adalah intervalnya 10 ya. Intervalnya itu 10. Kita masukkan nilai tepi bawahnya 50,5 ditambah D1-nya itu 12. Kemudian dibagi 12 ditambah 10. Ini dioperasikan dulu baru dikali 10. Nah, dapat hasilnya ini baru ditambahkan 50,5. Diperoleh hasil akhirnya itu 55,95. Jadi, nilai modus dari data kelompok ini adalah 55,95.